Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan semangat dalam mengikuti pembelajaran online-nya. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Baiklah, selanjutnya kita melanjutkan pembelajaran kita. Ya, setelah semalam kita mempelajari PJOK, hari ini kita melanjutkan pembelajaran tema kita di pembelajaran ketiga, subtema 3, tema 6. Amatilah gambar halaman sekolah Lani berikut. Kegiatan apakah yang dilakukan oleh Lani bersama Beni dan Udin? Nah, kita lihat di situ, ya, Beni dan Udin dan juga Lani, mereka sedang membaca buku di halaman. Ya, di situ terlihat halaman sekolah. Ya. Nah, menurutmu, apakah tanaman yang ditanam di lingkungan sekolah memiliki arti yang penting? Jika iya, mengapa? Nah, ya kalau kita lihat di situ, Lani, Udin, dan Beni, ya mereka duduk di bawah rindang pohon, ya di halaman sekolahnya. Ya, jadi mereka duduk santai sambil membaca buku. Nah, menurut kalian, apakah penting ya tanaman yang ditanam di lingkungan sekolah? Jika penting, mengapa? Apa alasannya? Nah, kalian coba tuliskan di sini ya, tanaman itu penting atau tidak penting untuk lingkungan sekolah. Jika penting, kenapa? Apa guna dan fungsinya? Jika tidak, kenapa? Ya, bisa dituliskan di bawah. Mari kita membaca teks yang berjudul Halaman Sekolah Lani. Lani, Udin, dan Beni bersahabat sejak mereka kelas 1. Mereka suka sekali duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah. Pohon mangga itu rindang sekali, sehingga memberikan suasana yang sejuk. Selain pohon mangga, ada jenis tanaman bunga yang tumbuh di pinggir pagar sekolah. Setiap hari Senin dan Kamis, anak-anak kelas 2 mendapat giliran menyirami tanaman bunga. Merawat dan memelihara tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah Lani. Nah, setelah kita membaca teks yang berjudul tentang halaman sekolah Lani tadi ya, bahwa Lani, Udin, dan Beni itu bersahabat sejak mereka kelas 1 ya. Mereka suka sekali duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah mereka, baik itu di waktu istirahat ya ataupun waktu-waktu luang lainnya. Nah, setelah kalian membaca bacaan di atas dengan cermat, lingkari ya, mari kita coba lingkari huruf kapital yang digunakan dalam kalimat. Lingkari juga tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat dalam bacaan. Nah, kita coba lihat bersama-sama di sini. Ya, huruf kapital yang digunakan ada di huruf nama depan Lani, ya, Udin, dan juga Beni. Lalu kita diminta juga untuk melingkari tanda titik yang menandakan akhir kalimat dalam sebuah bacaan. Sebelum itu ya, di sini juga ada satu ya huruf kapital dan ini tanda titik yang mengakhiri tanda sebuah kalimat. Lalu di sini juga di halaman sekolah titik ya terdapat tanda baca titik yang menunjukkan bahwa itu mengakhiri kalimat dalam bacaan. Lalu diawali lagi setelah tanda titik itu selalu diakhiri dengan huruf kapital ya huruf P atau pohon mangga. Dan diakhiri lagi dengan tanda titik yang menunjukkan bahwa itu akhir kalimat dan diawali lagi dengan huruf kapital. Ya. Lalu di sini ada tanda titik lagi. Lalu diawali dengan huruf kapital lagi setelah tanda titik. Lalu penulisan nama hari ditulis dengan huruf kapital di sini, Senin dan Kamis. Ya. Lalu diberi lagi tanda titik dan diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya ditulis lagi huruf kapital untuk nama Lani. Ya, L-nya huruf besar. Lalu diakhiri dengan tanda titik. Nah, setelah kita melingkari dan melihat ya penggunaan huruf kapital dan juga penggunaan tanda titik ya bahwa tanda titik itu digunakan untuk di akhir kalimat, menunjukkan akhir kalimat. Biasanya setelah tanda titik itu di huruf awal setelah persis di depan tanda titik itu diawali lagi dengan huruf
kapital ataupun huruf besar. Nah, coba kalian tulis di sini ya. Huruf kapital itu digunakan pada apa saja di sini? Contohnya misalnya untuk menunjukkan apa? Hari misalnya. Lalu menuliskan apa ya? Lalu tanda titik digunakan untuk apa di sini? Coba kalian jelaskan. Nah, masih ingatkah kalian ya tentang desain model plastisin yang kamu buat sebelumnya? Nah, setelah kalian membuat desain kemarin, ada juga beberapa anak-anak kita yang sudah mengumpul ya model plastisinnya dengan sangat baik ya, dengan membentuk beberapa model yang sudah ada di sini seperti bunga ataupun buah-buahan. Nah, bagi yang belum, coba siapkan bahan dan perhatikan langkah-langkah pembuatannya. Ya, alat dan bahannya yang pertama adalah tentunya plastisinnya. Ya, bisa kalian cari, minta bantuan dari orang tua kalian. Biasanya ada di supermarket ataupun minimarket itu biasa ada jual plastisinnya. Lalu cara membuatnya, menyiapkan alat dan bahan, lalu melunakkan plastisin dengan cara memijat-mijatnya hingga bisa dibentuk. Lalu, cara yang terakhir membentuk plastisin sesuai dengan desain model yang dibuat. Nah, desain modelnya sudah ada di sini ya, ataupun yang sudah kalian buat kemarin. Terserah kalian mau membuat desain modelnya seperti apa, mau itu tanaman, bunga, ataupun buah-buahan. Nah, selanjutnya bisa yang bagi yang belum membuatnya, bisa mencoba untuk membuat karya plastisinnya di rumah dengan bantuan orang tuanya. Untuk kebutuhan membuat model bunga dan buah, Ibu menyiapkan 20 ons plastisin. Berapa kilogramkah itu? Nah, dapatkah kalian menemukan jawabannya? Yang pertama-tama kalian harus perhatikan di sini bahwa 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Nah, di sini Ibu guru menyiapkan 20 ons plastisin. Berarti berapa kilogram? Sekarang kita lihat, kita bagi dulu 2 ya karena 20. 10 tambah 10 jadi 20. Ingat 10 on itu sama dengan 1 kilogram. Nah, berarti masing-masing adalah 1 kilogram dan 1 kilogram. Lalu dijumlahkan atau ditambahkan, dapatlah hasilnya 2 kilogram. Jadi 20 ons itu sama dengan 2 kilogram. Nah, setelah Bapak menjelaskan tadi, coba selesaikan soal di bawah ini. Ya, ada 3 soal di situ. Ya, pertanyaan tentang mengubah ons menjadi kilogram tadi. Coba kalian kerjakan di rumah. Nah, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya tadi dikerjakan dengan penuh semangat dan juga tanggung jawab. Usahakan tepat waktu. Ya, baiklah. Tak lupa pula Bapak ingatkan sekali lagi untuk selalu menggunakan masker jika kegiatan di luar rumah, ya, sering-sering mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, ya, dan juga jangan lupa untuk rutin berolahraga supaya menjaga imunitas tubuh kalian tetap sehat dan kuat, ya, agar tidak mudah terserang wabah penyakit ini. Baiklah, Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.